Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih, ku bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih, Kau menyertai kami musim demi musim, masa demi masa, waktu demi waktu. Kau ada Tuhan, Kau bersama dengan kami. Terima kasih.
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, ku berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Belum terlambat kayaknya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Memasuki minggu kedua bulan Januari 2021, kita mau bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang sudah lewat sepanjang tahun yang lalu. Dan kita masih melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita hingga saat ini. Dan kita juga bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, terutama juga kepada bangsa kita. Kita begitu banyak mendengar berita yang baik, berita yang positif, dan kita mau tetap berharap dan percaya bahwa tahun yang baru ini kita akan melihat ada banyak hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita selalu berharap untuk keadaan yang jauh lebih baik di tahun yang baru dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan doa kita selalu, kita berdoa tahun 2021 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Ada banyak perubahan yang sudah terjadi dan saya sangat percaya bahwa tahun 2021 ini kita akan melihat juga akan ada banyak perubahan yang terjadi ke depan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, entah keadaan itu bertambah baik atau bertambah buruk, malam hari ini kita mau belajar dari hikmat Raja Salomo di kitab Pengkhotbah. Saya ingin berbagi ada 3 hal yang akan memberkati setiap kita. Yang pertama adalah semua ada musimnya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, semua ada musimnya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada tujuannya Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan waktu dan masa. Supaya apa? Supaya manusia dapat menikmati bumi dan segala isinya serta memuliakan Tuhan. Dengan demikian manusia itu mampu untuk dia menikmati semua, menikmati segala sesuatu sesuai dengan musimnya. Karena di setiap musim selalu ada hikmat yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Kita tidak bisa mengharapkan hujan yang berlimpah di musim yang kemarau. Bahkan kita tidak bisa berharap akan adanya panen ketika musim itu adalah musim untuk kita menabur. Bahkan mungkin kalau kita suka buah-buahan, kita tidak bisa menikmati buah durian di musim buah mangga. Bapak Ibu Saudara, semua ada musimnya.
Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 juga dikatakan demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat yang sama. Dikatakan demikian, Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Wow, luar biasa. Saya mau bacakan sekali lagi untuk setiap kita di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi dengan waktu dan masa. Namun kita dibatasi dengan ketidakmampuan kita untuk mengerti pekerjaan Allah yang begitu dahsyat dari awal sampai akhir. Seolah-olah semua itu menjadi sebuah misteri yang terus ingin dipecahkan oleh manusia. Manusia ingin mengetahui hari depannya. Manusia ingin mengetahui masa depannya. Tetapi ayat ini dikatakan bahwa manusia tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam setiap musim kehidupan kita selalu tersembunyi hikmat yang bisa kita ambil. Tahun 2021 ini adalah musim yang baru bagi setiap kita. Oleh karena itu di musim yang baru kita tidak bisa melakukannya dengan cara-cara yang lama yang kita lakukan di musim yang sebelumnya. Oleh karena itu penting bagi setiap kita untuk mencari hikmat Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Ayat tadi mengatakan bahwa kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Meskipun kita punya keinginan untuk mengetahuinya, mengetahui hari depan. Ini adalah satu hal di mana Tuhan izinkan keterbatasan kita ada dan terus ada sebagai satu modal untuk kita terus bergantung kepada Allah, untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan di tengah keterbatasan kita. Oleh karena itu bersyukurlah dengan segala keterbatasan yang ada di dalam musim yang baru ini. Karena Tuhan mau untuk kita terus mengandalkan Dia, berharap dan bergantung kepadanya. Yang kedua adalah tidak ada sesuatu yang baru. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat ini agak sulit untuk dimengerti. Kalau kita membacanya secara pelan-pelan dan berdoa meminta hikmat Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyingkapkan kepada setiap kita. Tetapi ada terjemahan yang lain yang mengatakan demikian. Allah menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. Wow, saya ulangi sekali lagi. Allah menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. Artinya apa? Di poin yang kedua ini tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang sudah ada, apa yang lama itu sudah ada. Yang baru ini sudah, tidak ada sesuatu yang baru. Ada pengulangan, ada sebuah siklus kehidupan. Mungkin ini yang disebut sebagai perubahan. Mungkin yang disebut sebagai perubahan. Pengkhotbah di dalam ayatnya yang lain juga mengatakan demikian. There is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Artinya semua sudah ada. Terjadi pengulangan. Kalau kita melihat dalam dunia fashion, kita melihat ada sebuah siklus yang berulang.
Mungkin tren yang di masa depan adalah sebuah tren yang pernah ada di masa yang lalu. Di masa yang modern kita kembali kepada mungkin desain atau fashion yang vintage, yang mungkin sedikit lama. Tetapi itu berulang dan berulang. Mungkin apa yang kita anggap modern di masa kini ternyata sudah ada di masa yang lalu dan itu berulang lagi. Back to 60, back to 70s, back to 80s dan sebagainya. Ini menandakan sebuah proses yang berulang. Ada seseorang yang mengatakan demikian bahwa kehidupan ini adalah siklus yang berulang. Itulah sebabnya seorang ilmuwan yang mendapatkan hadiah Nobel atau yang namanya dicatat karena dia berprestasi di dalam ilmu pengetahuan. Dia disebut sebagai penemu, inventor, bukan pencipta. Karena kita tahu bahwa pencipta yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan. Dan tugas kita adalah menemukan. Oleh karena itu di poin yang kedua tidak ada sesuatu yang baru. Seorang penemu, inventor, bukan seorang pencipta. Manusia menemukan sesuatu, bukan menciptakan sesuatu. Jangan sampai kita terjebak untuk ingin mengulang masa lalu. Saya ulangi lagi ya, jangan sampai kita terjebak untuk ingin mengulang masa lalu. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, untuk memasuki tahun yang baru, saya mendapatkan sebuah pelajaran bahwa merindukan masa lalu sama seperti menempatkan pencuri yang selalu mengambil sukacita kita. Pada saat saya merenungkan ini, kebenaran itu muncul. Satu inspirasi yang muncul di dalam hati saya. Bahwa ketika kita merindukan masa lalu itu sama seperti kita sedang menempatkan pencuri yang selalu mengambil sukacita kita. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan sukacita kita itu di depan, bukan di belakang kita. Oleh karena itu tetaplah memandang ke depan. Meskipun tidak ada sesuatu yang baru, ada pengulangan. Tuhan akan menyertai kita di musim yang baru ini. Jangan pernah merindukan masa lalu. Jangan pernah berpikir bahwa yang dulu jauh lebih baik daripada yang sekarang. Ingat, Tuhan menyediakan sukacita kita di depan, bukan di belakang kita. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kitab Pengkhotbah adalah kita tidak pernah dapat selalu mengendalikan segala sesuatu. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 ini mengajarkan kepada kita tentang betapa berharganya atau sebuah nilai yang jauh lebih tinggi tentang ketenangan atau rest dibanding dengan 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. 2 tangan yang menggenggam adalah lambang sebagai satu sikap yang mengendalikan. Berada di bawah kendali, mengendalikan sesuatu, mengontrol segala sesuatu. Di masa seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kehilangan kendali dan kontrol di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan ketika awal pandemik di tahun yang lalu, Maret 2020, kita kehilangan kendali atas beberapa hal dan kemudian kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru yang mungkin belum kita kuasai. Kita kehilangan kendali, bahkan mungkin hampir sepanjang kehidupan kita. Kita banyak sekali kehilangan kendali. Kendali di dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di dalam mimpi kita, di dalam apapun yang sedang kita rencanakan. Kita kehilangan semua itu. Ayat ini mengatakan bahwa segenggam ketenangan atau rest itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Artinya adalah ketenangan atau rest itu kita peroleh ketika kita mendekat kepada Tuhan dan menantikannya setiap hari.
kita menunggu, menantikan Tuhan di waktu-waktu teduh kita. Oleh karena itu saat-saat seperti ini, secret place adalah waktu yang tepat, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga dalam hidup kita. Inilah waktu di mana kita berdiam diri, tenang. Alkitab mengajarkan bahwa segenggam ketenangan itu jauh lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa di masa ini, di tahun ini, mungkin saja keadaan akan jauh menjadi lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Tetapi mari kita belajar 3 hikmat yang kita pelajari dari pengkhotbah ini. Bahwa setiap waktu ada masanya. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang baru. Dan yang ketiga adalah kita tidak pernah dapat selalu mengendalikan segala sesuatu. Pada saat kita kehilangan kendali, disitulah kita mulai khawatir dan cemas. Ada banyak yang bercerita tentang kekhawatiran mereka, tentang kecemasan mereka. Disinilah kecemasan itu bermula ketika kita mulai kehilangan kendali. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah kita mendekat kepada Tuhan dan menyerahkan kendali, kontrol kehidupan kita, penguasaan kehidupan kita kepada Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera itu. Mari Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu seperti ini kita mendekat kepada Allah. Karena tidak ada satupun orang yang sanggup bertahan di masa seperti ini ketika dia tidak bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa, harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau menutup dengan Wahyu 22 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, Wahyu 22 ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di sini digambarkan adalah Allah, pribadi Tuhan sebagai penguasa waktu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Waktu tidak berkuasa karena Tuhan adalah penguasanya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, permulaan dan akhir. Dialah yang menguasai juga seluruh masa, seluruh waktu, seluruh musim di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita mendekat kepada Dia, kita sedang menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Sang Penguasa waktu, Sang Pengendali kehidupan, Sang Penguasa yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dan memulai tahun ini dengan penyerahan mutlak kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang mencerahkan, biarlah Roh Kudus yang menguatkan, yang menghiburkan setiap kami. Biarlah ketika kami memasuki tahun 2021, apapun bisa terjadi. Mungkin keadaan menjadi lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Tetapi kami mau percayakan bahwa segala sesuatu ada musimnya. Dan di dalam setiap musim itu, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijakan, Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita bisa melewatinya. Dan yang kedua, kami menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang baru. Terjadi pengulangan, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan Tuhan yang akan memimpin setiap kita. Yang ketiga, kami percaya Tuhan bahwa kami tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kami mau serahkan kehidupan kami kepada Allah Sang Penguasa itu. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kondisi apapun yang sedang mereka hadapi. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Timbulkan kembali kekuatan untuk setiap mereka. Melangkah di tahun ini dan menuju kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Engkau yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin, amin. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia sekali lagi. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah.